Berikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Iya, hari ini ada undangan untuk hadir gelar perkara. Tentunya karena ini undangan dari para penyidik, ya kami menghormati dan kami hadir di sini. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Berarti dari pihak Pak Jokowi yakin bahwa gelar perkara hari ini tidak akan ada membuka, misal ada miskoreksi seperti itu atau gimana? Iya, karena forum untuk mengkoreksi suatu penyidikan bukan di sini. Ini hanya mereka memaparkan para penyidik apa yang sudah dilakukan sehingga para tersangka tentunya memiliki hak kan untuk mengetahui mungkin apa yang telah dilakukan, apa yang sudah disita dan sebagainya. Namun kami sebagai pelapor juga memiliki hak nih untuk mengetahui kapan ini akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan nantinya. Jadi ya sebenarnya walaupun ini bukan inisiasi dari kami diundang, tapi kami senang juga untuk hadir di gelar ini untuk mengetahui tindak lanjutnya akan seperti apa. Kenapa ada alasan nggak Pak Jokowi itu nggak hadir dalam gelar perkara khusus ini, Bang? Memang karena untuk perkara ini sudah diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum, kamilah yang memang diberikan kuasa untuk hadir. Oke, cukup dulu. Ya. Nanti mungkin setelah gelar ya. Terima kasih. Aman. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami dan juga seluruh rakyat Indonesia yang kami yakini juga mengikuti perjuangan kami dalam rangka membongkar ijazah palsu ini. Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa kehadiran kami di sini mewakili klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan atau lebih sering disebut dengan Roy Suryo CS dalam rangka memenuhi undangan gelar perkara khusus yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Gelar perkara khusus ini juga tidak lepas dari apa yang kami mohonkan. 2 kali kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama di tanggal 21 Juli 2025 yang lalu dan yang terakhir di tanggal 20 November 2025. Yang gelar perkara dulu kami memang minta agar ada gelar perkara saat penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan yang saat itu ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan sebagai terlapor. Nah, dalam perkembangannya 12 terlapor dengan 3 klaster ini tidak semuanya menjadi tersangka. Klaster media atau klaster YouTuber itu hilang dari posisinya dan kemudian ditingkatkan menjadi tersangka 8 orang yang dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yang kami sebut sebagai aktivis, klaster kedua yang kami sebut sebagai akademisi. Kami sendiri membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Dan gelar perkara ini juga ada 2 sesi yang kami terima. Sesi pertama jam 10.00 WIB yakni untuk klaster pertama. Yang kami dampingi hari ini di klaster pertama adalah pertama Bapak Rizal Fadilah Sarjana Hukum, yang kedua Ibu Kurnia Triryani Sarjana Hukum selaku advokat, dan yang ketiga ada Bapak Rustam Effendi. Dan nanti akan ada lagi gelar perkara khusus di sesi kedua yakni klaster akademisi, ada Pak Rosuro dan Pak Rizmon Sianipar yang kami dampingi. Dan kami ingin jelaskan terkait gelar perkara ini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti
akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Sebab tidak mungkin ada orang dinyatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik menyimpulkan ijazah saudara Joko Widodo itu palsu sebelum ada bukti ijazah asli ditampilkan. Dan sebenarnya dalam konteks pemeriksaan umum, biasa saja seorang penyidik menunjukkan barang bukti yang telah disita untuk meminta keyakinan sekaligus memastikan orang yang mau diperiksa apakah sudah melihat atau belum. Pada faktanya saat pemeriksaan Bapak Rizal Fadilah, Ibu Kurniati Royani, keduanya telah meminta kepada penyidik untuk ditunjukkan, tapi saat itu tidak diberikan akses dengan alasan bahwa ijazah tersebut masih disita oleh Polda dan diperiksa Bareskrim di bagian Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Kami harapkan hari ini sudah tidak ada alasan lagi. Namun sekali lagi kami tentu saja tidak cukup memiliki keyakinan bahwa hal itu akan dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena hari ini kebijakan dari institusi kepolisian yang kita cintai ini alih-alih teguh dan konsisten mengikuti hukum, asas, prosedur, dan substansinya, tetapi berulang kali menunjukkan anomali-anomali bahkan kontradiksi. Terakhir, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mewajibkan institusi kepolisian tunduk pada ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian, di mana ditegaskan bahwa institusi kepolisian anggotanya tidak bisa menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian kecuali dalam dua keadaan, yakni anggota kepolisian tersebut sudah pensiun atau yang kedua mengajukan pengunduran diri. Tapi lagi-lagi kita justru malah kecewa karena bukannya atau alih-alih menerbitkan peraturan Kapolri untuk mentaati konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi terakhir saudara Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri malah mengeluarkan Perkapolri nomor 10 tahun 2025 yang substansinya justru memberikan izin kepada anggota Polri untuk menduduki jabatan 17 jabatan di kementerian dan lembaga sipil yang sebenarnya ini adalah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami datang memenuhi undangan ini bukan karena akan ada keyakinan apa yang kami mintakan akan dipenuhi oleh institusi kepolisian, tapi kami memiliki niat akan kami sampaikan kepada seluruh rakyat. Kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa di negeri ini masih ada bagian dari putra-putra terbaik negeri ini yang peduli terhadap institusi penegakan hukum di negeri ini, yang peduli terhadap kejujuran, yang peduli terhadap kebenaran, yang peduli terhadap keadilan, terus mengupayakan kebenaran keadilan itu ditegakkan meskipun anomali dan kontradiksi itu selalu ditelanjangi oleh institusi itu kepada kita semuanya. Jadi sekali lagi meskipun apapun hasilnya kita tetap akan terus memperbaiki negeri ini karena kita lahir dan dibesarkan negeri ini bukan hanya milik polisi, negeri ini bukan hanya milik jaksa, negeri ini bukan hanya milik saudara Joko Widodo, tapi negeri ini adalah milik kita segenap rakyat Indonesia. Dan terakhir sebelum nanti kepada Bang Petrus Salistisos juga Bang Gafur Sangaji, rekan Gafur Sangaji, ada 3 hal yang nanti akan kami jadikan evaluasi atau koreksi terhadap proses gelar perkara. Yang pertama dalam aspek kewenangan. Apakah proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau bertindak secara sewenang-wenang. Kedua, kami akan cek dari sisi proses dan prosedur. Apakah proses, tahapan, dan prosedur sudah dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas-asas hukum pidana, dan tentu saja kalau melanggar ini akan menjadi catatan daripada cacat prosedur. Dan terakhir terkait substansi, memang kami ingin agar secara substansi masalah yang bikin gaduh seluruh rakyat, yakni ijazah itu bisa ditunjukkan dalam proses gelar perkara. Dan terakhir, ada sejumlah anomali dan kontradiksi yang ini perlu kami sampaikan agar publik tahu. Dalam proses penyidikan dan peningkatan status tersangka itu semestinya calon tersangka diperiksa. Dan ini amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dari 8 tersangka ada satu tersangka yang belum pernah diperiksa sama sekali. Sementara penyidik kemudian secara sepihak ikut menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Meskipun ini hanya satu tersangka, tetapi esensinya ini adalah cacat prosedur secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini satu paket. Saat pemberitahuan SPDP kita semuanya dijadikan satu dalam satu berkas. Jadi satu cacat maka seluruh
prosedur penyidikan ini juga menjadi cacat. Itu yang perlu kami sampaikan, meskipun nanti ada catatan-catatan lain yang kami akan pertanyakan langsung dalam proses gelar perkara khusus. Dan terakhir, kami ingin tegaskan, inilah tim advokasi yang menjadi kuasa hukum Pak Roy Suryo. Ada Pak Petrus Celestinus, ada Bang Gafur Sangaji, ada Bang Jamal Gisang, ada Bang Azam Khan, ada Fitra, ada Jack Piliang, ada Herman Kadir, Baharu Zaman ya. Jadi yang semua ini adalah bagian dari tim Anwar ya, ini Bang Medi. Ya, selain yang ada ini bukan bagian dari tim. Jadi kalau ada tim yang sudah tidak bersama kami, jadi tidak lagi bertindak untuk dan atas nama tim kami, dan kami tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang diambil ditempuh oleh tim-tim di luar yang resmi kami bentuk. Demikian. Selanjutnya kami persilakan Bang Petrus Celestinus. Silakan Bang. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.